Kalau orang Jerman bilang yain, ya nein. Akhirnya banyak yang juga manusia normal sih. Walaupun kereta jadi kayak ikan pepes, tapi I'm sorry, but this is the harsh truth. You need modal, nggak cuma modal duit. Kalau tuh nggak ada jalan lain selain kuliah di luar negeri. That is the university life, kan. Ada yang kutu buku, ada yang nggak peduli. Gitu. It's aku dong. Hi, I'm Konnichiwa. Halo Itereng. Merhaba. Hi everyone. Servus. Annyeonghaseyo. halo. No, guys. I mean, okay, bentar. Actually, yes, but also no. Ya, bisa. Can. Bisa lah. Iya sih. I mean, lebih juga karena I'm taking a part-time masters kan. Jadi kayak cuman Sabtu. Yang kebentok itu sebenarnya lebih ke arah kerja yang full-time kan. Tapi kalau misalnya lagi libur kerja, terus kayak emang ada waktu ya cabut lah, jalan lah. Kita lagi di luar negeri, harus memaksimalkan waktu jalan. Apalagi sekarang lagi 9 euro tiket kan. Walaupun kereta jadi kayak ikan pepes, tapi... Bener sih sebenarnya. Soalnya apa itu namanya, ya kalau yang kita di Eropa gitu kan ya, apa itu namanya kan ada kayak visa Schengen kayak gitu kan. Dan ya gimana lagi untuk kita sebagai orang Indonesia bisa jalan-jalan tanpa harus kayak nge-apply visa terus-terusan kayak gitu. Kalau orang Jerman bilang yain, ya nein. Iya bisa iya. Ya bener, karena emang kayak kalau karena aku di Jerman ya, di Eropa Barat ya negara semuanya kita bisa lewat jalur darat kan. Ya bener emang bisa jalan-jalan, tapi kayak ada waktu atau enggak gitu. And usually we have quite a long break, kayak Christmas breaknya bisa sebulanan, terus summer break is like 3 months gitu. If you don't go back to Indo and, you know, travel with your family, and if you don't do internships or other works, usually you would travel. Dan menurutku ini kayak lumayan a big chance for traveling. So in a sense, yes. Tapi yang nggak bisa mulu-mulu traveling kayak butuh duit, dan country down, dan keluar luar negeri mahal. Jadi, I mean, if you have the money, then yes. And if you can manage your time well, then yes. Prioritasnya adalah kayak hal-hal akademik dan lain-lain gitu, atau kayak pokoknya aku enjoy dengan hidupku di luar gitu. Semuanya pengalaman, pokoknya apapun itu aku coba gitu. Soalnya kalau menurutku di Korea ini, mereka yang pemerintahan yang tourism itu, mereka ini banget untuk kasih kayak anak-anak mahasiswa untuk pergi keliling, terus mereka disuruh kayak jadi apa sih namanya, ambassador gitu. Oke, aku tidak menyanggah itu ya. Maksudnya itu tidak salah pernyataannya gitu. Karena memang bagian jalan-jalannya enak sih. Aku suka gitu dan aku bersyukur. Tapi mungkin yang kebanyakan orang lihat kan itu hanya sekian persen gitu kan. Apalagi di media sosial ya kebanyakan orang, dan pastinya kita menampilkan hal-hal yang enak gitu kan. They're not wrong. Kayaknya kok menurut aku benefitnya kalau kuliah di luar itu we have a lot of opportunities to travel around. Karena kan kita udah kuliah di negara yang berbeda ya, kita tinggal di negara berbeda, obviously kita mau menikmati negaranya. Tapi the most interesting part menurut aku itu kita jalan-jalan di negara yang kita lagi kuliah di luar negeri ini itu bukan sebagai turis tapi sebagai student atau sebagai resident yang udah tinggal di negara lama. Jadi orang-orang melihatnya kayaknya kita liburan terus, padahal emang top foto kita aja yang banyak ketika kita kali bisa liburan. Terus mungkin karena musim yang beda-beda juga, jadinya kayak sebenarnya kita nggak liburan, tapi kayak foto di halaman rumah aja karena musimnya yang berbeda dari Indonesia, dikiranya liburan gitu. Enggak. Enggak sih. Enggak. Enggak sih menurut aku. My expression. Enggak. It's like saying
anak-anak yang kuliah di UI itu kutu buku semua? Enggak kan? Not really. It really depends on what type of person you are back in high school. Bahkan dia suka kayak lupa gak ngerjain tugas gitu, tapi nilainya bagus banget. Ada juga anak yang belajar terus sampai nggak tidur, ya nilainya nggak sebagus itu. Jadi kayak setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan di bidang yang berbeda-beda kan. Jadi ya udah gitu. Sejujurnya banyak yang juga manusia normal sih. Ada yang kutu buku, ada yang nggak peduli gitu kan. Ada juga yang dia perfect, maksudnya hampir kayak kelihatan perfect. Jadi dia nggak kelihatan belajar, tapi dia nilainya bagus, tapi dia aktif di mana-mana, itu juga ada gitu sih. Iya dan tidak. Untuk Prancis sih harus bisa bahasa Prancis tentulah ya. Tapi untuk aku sekarang S2 di Belanda, bahasa Inggris, yang paling penting sih bahasa Inggris. Tapi tentu aja akan lebih berguna kalau aku bisa bahasa Belanda ya, untuk integrasi sosial. Tapi untuk studi sih enggak. Harus bisa bahasa Jerman kalau di tempat aku. Jadi di Uni pun ya mostly bahasanya pasti bahasa Jerman. Cuma kalau misalnya ada kayak ya jurusan-jurusan tertentu kayak American Studies ya of course lah pakai bahasa Inggris gitu, tapi kayak the rest ya pakai bahasa Jerman. Kalau nggak tidak bisa berkomunikasi. Iya, sehari-hari di kampus, di rumah, semua bahasa Turki. Jadi obviously we have to speak Japanese karena kalau misalnya pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan simple aja lah yang kita harus grocery shopping atau kita ke toko, ke restoran, itu pasti semuanya pakai bahasa Jepang. Kita nggak bisa pakai bahasa Inggris. Dan juga bergaul di beberapa student organization itu full Jepang. Iya, bahasa Inggris juga nggak digunakan sehari-hari. Mungkin ada kampus yang pakai bahasa Inggris, tapi aku rasa untuk Turki belum siap untuk 100% bahasa Inggris di kampusnya. Aku sih enggak ya, maksudnya so far aku punya banyak temen native, cuma nggak banyak, bukan banyak banget gitu ya, cuma aku lebih banyak memang temenan sama mahasiswa internasional, karena selain di kelas tuh lebih banyak mahasiswa internasional, aku juga tergabung di kayak BEM-nya UPenn buat graduate dan professional students, dan itu native dari American students-nya mungkin nggak ya cuma 20% lah gitu, sisanya international students. Lumayan susah sih. Enggak, gampang banget. Soalnya di Uni sendiri anak-anaknya tuh pada individualis banget. Gampang banget. Temenan ya ada aja pasti temen gitu, cuma nggak sampai yang akrab banget. Tapi kalau yang akrab banget tuh teman-teman aku malah ya bukan dari Jerman sih. Jujur susah. Gampang banget. Karena kebetulan pertama lingkungan pertemanan dari tahun pertama itu emang udah dikelilingi sama orang-orang internasional, dan aku ngerasa lebih cocok sama mereka karena senasib seperjuangan kan, dan belajar bahasa Turki bareng-bareng gitu. Nah makanya karena udah terlanjur nyaman nih sama lingkungan yang pelajar internasional, untuk keluar dari zona nyaman dan mulai berteman sama native tuh agak susah karena mungkin ada banyak paham-paham yang berbeda gitu. Aku punya temen native, tapi nggak yang kayak best friend gitu loh, yang kayak not like best buddies. Kalau best friend atau kayak teman dekat tetap sama orang Indo atau orang Asia. I think it's just cultural wise lebih connect aja gitu. Ini mahal banget sih di Amerika. Dan itu udah terkenal sih, kayak jujur higher education di Amerika tuh paling mahal, salah satu termahal di dunia. Surprisingly, di Jepang itu they're very generous to give scholarships for international students. Jadi aku bersyukur banget bisa dapat beasiswa. Untuk biaya kehidupan, ya menurut aku sih di sini emang lebih mahal daripada Indonesia. Tidak setuju. Banyak banget tawaran beasiswa. Mahal atau enggak itu menurut aku relatif. Aku bisa bilang kayak balik lagi ke lifestyle sih. Karena dia dari nominal itu kan rata-rata ya. Bisa aja kita butuh lebih dari itu, bisa aja kurang, tergantung kota kita tinggal di mana gitu. Talk to your parents. Cause a lot of people tuh kayak, oh gue pengen kuliah ke luar negeri, and then do so much research, you know, kayak follow account atau follow broadening, watch vlogs, terus kayak udah fantasize duluan kan, kayak oh my god I'm gonna like study abroad, tapi never really talk to the parents about it gitu. Dan kayak kita bilang tadi,
you need modal untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Dan I'm sorry, but this is the harsh truth. You need modal, nggak cuma modal duit, tapi juga modal otak, modal kualifikasi dan sebagainya. And if you don't tell your parents early, mereka juga nggak cukup waktu untuk kayak persiapin modal tersebut gitu. Episodeku dong. I choose mine deh. Episodeku soalnya ada Naruto-nya. Yes. Episodeku dong. Supaya nggak bias kecuali ke diri sendiri. Iya, Oh, banget. Oh, sangat. Oh, sangat. tapi dengan catatan kuliah di luar negeri itu bukan untuk semua. Jadi jangan sampai kayak ada pola pikir bahwa semua orang tuh harus kuliah di luar negeri, enggak gitu. Kalau emang lo ngerasa cocok, lo ngerasa lo bisa berkembang lebih baik secara akademis, secara kemampuan hidup, oke, go for it. Tapi kayak jangan sampai ini tuh diterjemahin sebagai kayak lo tuh nggak ada jalan lain selain kuliah di luar negeri. Ada banyak jalan kok. Fix, kayak orang kalau punya kesempatannya, please ke luar negeri, itu bakal benar-benar ngebuka pikiran, ngebuka perspektif, banyak banget opportunity yang kalian cuma bisa dapetin kalau kalian ke luar negeri. Bukan cuma karena alasan oke, pendidikan di negara A, B, C lebih bagus, mungkin sistemnya cocok sama kalian, tapi juga jujur aja waktu awal berangkat aku tuh ekspektasinya tuh terlalu akademik. Ternyata yang aku dapatkan di sini tuh malah jauh ke pelajaran hidup, lebih ke sana sih. Jadi kayak bener-bener menurut aku tuh hal yang kita nggak bisa beli di Indonesia gitu. Kita nggak bisa beli pakai apapun. Aku sangat-sangat merekomendasikan orang keluar dari daerahnya, keluar dari zona nyamannya, kemudian pergi ke tempat dia bertemu banyak orang baru, belajar banyak hal baru, dan mengeksplorasi dunia gitu. Karena banyak sekali perspektif baru yang kaya yang bisa didapatkan, dan juga selain ilmu baru dan koneksi baru tentunya sih gitu. Dan buat dirinya sendiri masing-masing pengalaman studinya itu nggak akan tergantikan sih gitu. Mau itu setahun apa 2 tahun bakal dikenang terus sepanjang hayat gitu. Buktinya aku nggak rajin banget dan bisa gitu. Bagi yang belum melihat, tolong silahkan lihatlah videoku dan dengarkan podcastku, dan pasti kalian mengerti bagaimana aku dulu ranking terakhir. Yes, bo, tabrak ayos. Nah, sedangkan aku kayak ya not